Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 dan pembelajaran 5 dengan tema main di lingkungan rumah. Pertama-tama, mari kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, kamu dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana, meniup balon dan kantong plastik bening. Yang kedua, kamu dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang ketiga, kamu dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mari kita lihat materi pembelajaran hari ini. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu. Di sini ada percakapan antara perahu kertas dan balon. Diawali dari balon terlebih dahulu. Balon berkata, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Kemudian perahu menjawab, "Dengan bantuan angin." Balon. Lalu balon pun berkata, "Angin, apa itu angin?" Kemudian perahu menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Balon menjawab, "Karena di dalam perutku juga ada udara." Perahu, "Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Jawab balon. Lalu perahu kertas pun berkata, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Tadi percakapan antara perahu kertas dan balon. Sekarang, ayo kita menulis. Tulislah jawaban dari pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Kita jawab bersama berdasarkan percakapan antara perahu kertas dan balon. Itu tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dan balon? Kira-kira mereka membicarakan tentang apa itu tadi? Ya, membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. Nah, pertanyaan nomor 2, mengapa balon bisa menggelembung? Kira-kira kenapa tadi balon kok bisa menggelembung? Apakah kalian ingat? Benar, karena ada udara yang ditiupkan ke dalamnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa perahu kertas bisa berlayar bila diapungkan? Kenapa tadi perahu kok bisa berlayar? Ya, karena mendapat bantuan angin. Nah, nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Menurut kalian, benda apa saja yang memiliki sifat sama seperti balon? Apakah kalian bisa menyebutkan? Kantong plastik bening yang ditiup. Ya, sama seperti balon.
Ban yang dipompa juga benar. Dan lain-lain. Sekarang, ayo kita mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah mencoba beberapa percobaan. Kali ini kita akan mencoba lagi sama-sama sifat-sifat benda yang akan kita coba adalah yang pertama, alat dan bahan yang diperlukan, balon. Dan yang kedua, kantong plastik bening. Nah, ini ada cara kerjanya. Mari kita coba bersama-sama. Nah, cara kerja yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Nah, kalian pasti pernah meniup balon sampai menggelembung. Apa yang terjadi? Ya, balon akan menggelembung dan menjadi lebih besar ukurannya dari semula. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Ya, diikat supaya angin atau udara yang sudah ditiupkan ke dalamnya tidak keluar. Sehingga bentuk balon akan tetap menggelembung. Cara kerja yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Kalau itu tadi meniup balon, sekarang meniup kantong plastik. Nah, di sini ada gambarnya. Anak sedang meniup kantong plastik. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Sama seperti balon tadi, diikat di ujungnya atau di mulut plastik supaya udara yang ditiupkan ke dalam kantong plastik tidak keluar. Sehingga bentuknya kan tetap menggelembung. Nah, seperti ini gambarnya. Cara kerja yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Nah, kita amati perbedaannya. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Bagaimana bentuknya menurut kalian? Apa simpulanmu? Nah, apakah kalian bisa menyimpulkan berdasarkan percobaan itu tadi? Ya, benar. Kesimpulannya, balon dan kantong plastik bila ditiupkan angin ke dalamnya, maka akan menggelembung dan mengembang sesuai bentuknya. Benar sekali. Sekarang, ayo kita membaca. Di sini ada teks meniup balon. Kita baca bersama-sama. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang, ayo menulis lagi. Setelah membaca teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Mari kita jawab bersama berdasarkan teks yang telah kita baca bersama itu tadi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Udara ketika ditiupkan ke dalam balon, bentuknya seperti apa itu tadi?
Ya, menyesuaikan dengan bentuk balon. Benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bagaimana? Benar, menyesuaikan dengan bentuk kantong plastik. Yang pertama ditiupkan ke dalam balon, bentuknya menyesuaikan bentuk balon. Kalau ditiupkan ke kantong plastik, bentuknya menyesuaikan kantong plastik. Pertanyaan yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan ke kantong plastik? Tadi setelah mengamati percobaan antara meniup balon dan meniup kantong plastik, menurut kalian apakah bentuknya sama antara udara yang di dalam balon dan udara yang di dalam kantong plastik? Tidak sama, karena balon berbentuk lebih bulat. Meskipun tidak bulat atau sempurna, agak sedikit lonjong ya. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana menurutmu sifat udara? Berdasarkan bacaan itu tadi, bagaimana sifat udara? Ya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, sekarang ayo kita membaca. Di sini ada Benny. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu kira-kira apakah kalian ingin tahu peraturan yang ada di rumah Benny? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, judulnya aturan di rumahku. Ini adalah aturan di rumahnya Benny. Nomor 1, bangun pagi pukul 05.00. Nah, bangun pagi jam 5. Kemudian nomor 2, setelah bangun merapikan tempat tidur. Kalian kalau setelah bangun tidur merapikan tempat tidurnya apa tidak? Nah, kalau di rumah Benny setelah bangun langsung merapikan tempat tidurnya. Jadi tidak merepotkan orang tua. Nomor 3, selalu minta izin bila bepergian. Nah, ini yang sering kalian tidak pernah atau jarang atau terkadang lupa tidak minta izin kalau berpergian. Tiba-tiba langsung pergi, langsung hilang meninggalkan rumah. Nanti apa akibatnya? Orang tuanya menjadi bingung mencarinya kalau kalian tidak izin dulu. Yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, supaya hidup kita teratur seperti pada pembelajaran sebelumnya. Akibatnya kalau bermain hingga lupa waktu, maka hidupnya tidak akan teratur. Yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Nah, di sini Benny sudah diajarkan mandiri. Setelah makan, mejanya dibersihkan dan piringnya dicuci sendiri sehingga tidak menumpuk piring kotor. Yang keenam,
Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, yang ketujuh, pukul 19.00 belajar dengan rajin. Nah, pukul 19.00 ini sama dengan pukul 7 malam hari, yaitu adalah saatnya belajar. Kemudian yang terakhir pukul 21.00 tidur. Pukul 21.00 ini sama dengan pukul 9 malam, yaitu saatnya tidur. Kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai. Ini ada kolom kegiatan, kemudian kolom perlu dilakukan, dan kolom tidak boleh dilakukan. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, kegiatannya menonton sampai larut malam. Biasanya menonton TV sampai larut malam. Kira-kira perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan menurut kalian? Benar, menonton sampai larut malam tidak boleh dilakukan karena esok harinya harus bangun pagi. Apabila kalian menonton sampai larut malam, pasti besoknya waktu pagi hari susah untuk bangun dan terasa malas. Yang kedua, membantu ayah dan ibu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, perlu dilakukan karena membantu ayah dan ibu adalah kewajiban anak. Nomor 3, mengerjakan PR. Boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Benar, mengerjakan PR perlu dilakukan dan harus dikerjakan karena memang tugas orang siswa adalah belajar. Nomor 4, bermain dengan curang. Ketika bermain dengan kakak ataupun bermain dengan adik kalian ketika di rumah, kira-kira kalau bermain curang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, bermain dengan curang tidak boleh dilakukan. Dan yang kelima, meminta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Bagaimana menurut kalian? Benar, minta izin dulu kepada orang tua apabila akan pergi bermain. Harus dilakukan supaya orang tua kalian tidak khawatir dan tidak kesulitan mencari kalian saat tidak berada di rumah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, sekarang kamu bisa menuliskan hasil pengamatan sederhana meniup balon dan kantong plastik. Sekarang kamu bisa mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan yang terakhir, sekarang kamu bisa mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pesan moral untuk pembelajaran hari ini, menaati peraturan adalah bentuk melatih kedisiplinan. Dan pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.